Perjanjian Renville. Latar belakang Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapatkan perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi pada 5 Agustus 1947 Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Prihatin dengan keadaan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta untuk kedua belah pihak melakukan berunding kembali dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja melakukan perundingan, tetapi Belanda masih saja melanggar perjanjian. Sebelumnya mereka mengajak perjanjian Linggarjati, tapi mengapa mereka melaksanakan agresi Belanda militer I? Ya, saya mengerti. Bukankah melakukan perundingan lagi itu jalan yang lebih baik? Saya siap mewakili pihak kerajaan Belanda menyatakan siap berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan perdamaian itu lebih baik? Kami berpendapat seperti itu sih. Kan jalur juga berpikir demikian, jalan perundingan jalan yang lebih baik, bukan? Bagus, kalau begitu saya putuskan untuk mengajak negara tetangga dalam perundingan kita kali ini. Dewan Keamanan PBB memprakarsai perundingan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara merupakan penengah dari perundingan yang akan dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah Komisi Tiga Negara KTN yang beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih Belanda, Amerika Serikat dipilih Australia dan Belanda. Selamat pagi saudara-saudara. Terima kasih telah datang ke dalam pertemuan ini. Perkenalkan, saya Risa, berasal dari negara Australia. Saya Paul van Zen, wakil dari Belgia. Dalam perundingan pihak Indonesia dengan Belanda, saya perlu ada penengah Australia dengan Belgia dalam pertandingan ini. Saya juga kira demikian, perlu ada penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia atau kerajaan Belanda supaya perundingan ini berjalan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, perlu Anda pihak netral yang kita pilih bersama untuk menagihi perundingan kita. Lalu, negara mana yang akan kalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika, ya saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut dalam pertemuan ini. Dari Amerika kami mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan di atas geladak kami. Ferio, apakah kalian berkenan? Setuju. Ya. Mari langsung saja kita mulai. Perundingan ini diadakan di atas kapal Renville sehingga dikenal dengan Perjanjian Renville. Semua delegasi bergegas menuju ke kapal Renville. Saja kita mulai perundingan ini. Silakan delegasi untuk menampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakan agresi militer Belanda I yang menduduki sebagai wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bagaimana Pak Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak 17 Agustus 1945. Sudah, bukankah kita bersama di sini untuk menghentikan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia? Benar, sebaiknya kita ambil jalan tengah saja. Bagaimana, Mr. Amir? Apa usulan Anda? Kami minta Belanda untuk pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta sebagai kecil, Jawa Barat, dan Sumatera.
Sementara Belanda itu telah mengakui sebagai wilayah Republik Indonesia. Bukankah itu lebih baik daripada terjadinya pertumpahan darah terus-menerus? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sebenarnya usulan Mr. Paul tersebut dapat diterima. Sepertinya perundingan ini sudah mendapat jawaban. Kiranya hasil dari perundingan ini adalah 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Selesai. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perundingan dengan melancarkan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah agresi militer 2, diadakan lagi beberapa perundingan, yaitu perundingan Romroyem dan Konvensi Meja Bundar. Dengan hal ini, alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan RI di tahun 1945 yaitu karena tidak bertanggung jawab. Jika Amsterdam mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun tersebut, artinya mereka mengakui telah menyerang negara yang berkedaulatan setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan menjajahnya kembali. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Karena pada saat perundingan Linggarjati pada November 1946, hanya wilayah-wilayah tersebut yang perlawanan terhadap penduduk kembali oleh Belanda adalah yang paling kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok drama Perjanjian Renville, Katrina Davi Effendi. Saya Diayu Ramawati. Saya Marcela Natiara Putri Nurkolis. Saya Septi Suciani. Saya Farah Malia. Saya Nabila Ramadhani. Kami akan mendramakan Perjanjian Renville. Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih.